Ga. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Kak apa wis latihannya Kak kanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali berjumpa dengan kita. Lagi di sini di Ipo-Ipo Sinau dan selalu dengan narasumber-narasumber yang keren-keren yang mungkin kita juga nggak tahu atau mungkin kita juga sudah tahu, tapi minimal dengan adanya Ipo-Ipo Sinau kita tahulah bisa belajar aktivitas, profesi macam-macam ya dari narasumber yang datang. Dan tentunya pasti akan harapannya bisa memberikan manfaat pada teman-teman Sinau semua. Ya, terutama buat kita sih Mas. Iyo, gini kan pasti kudu sinau terus. Betul. Kami pinter. Kita kan sinau tanpa ampas dan ngopi cara cerdas. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Ya, itu yang lebih benar ya. Diguyur mbak bartender ya mbak. Bartender apa istilahnya? Barista. Ya, karena tidak menjual apa yang buat ngompres luka itu loh, alkohol. Masih dengan situasi pandemi, tetap jaga kesehatan selalu dan 5M mas. Mencuci tangan dengan sabun. Lalu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, dan menghindari kerumunan. Versi ini singkapan ini Mas Tulik ku apa? Mencari uang. Lah ini nggak jauh-jauh juga nih Mas Ri. Mencari uang. Ya semua sih mencari uang ya. Tapi dengan profesi yang mungkin jarang teman-teman Sinau yang tahu. Bahkan saya sendiri, Mas Ri juga mungkin baru tahu kali ini. Sebetulnya saya sudah tahu ini, cuma memang penasaran aja. Dulu kalau ada di tabloid koran lah dulu, menerima lapangan pekerjaan sebagai fasilitator. Wah, ini penasaran. Jadi kadang-kadang waktu itu kita bertanya-tanya, apa sih fasilitator itu? Jadi teman-teman Sinau, kita datangkan narasumber kali ini memang beliaunya adalah sebagai fasilitator. Kalau yang kemarin kita sebagai yang kemarin itu memang profesinya memang berbeda. Lihat untuk yang episode yang sebelumnya bahwa kita datangkan Mas Tuli, dia seorang filmmaker. Ya. Jadi di scroll ke atas. Ada banyak sekali pilihan untuk dilihat. Termasuk ada lapak rancak yang mau belanji silahkan di situ ada. Terus dan kali ini fasilitator. Pasti ada yang penasaran, saya juga penasaran apa sih fasilitator itu gitu. Bahkan narasumbernya juga penasaran. Gitu ya, penasaran ini acara apa sih ya? Enak ngopi ditakoni jawab, Harusnya itu nanti biasanya kita memang ngobrol santai. Jadi ngobrol santai Mbak, jadi ngopi sambil kepingin tahu. Kebetulan kita biasa ngamen musik dan sebenarnya kita ingin belajar tentang dunia di luar musik kami. Juga ada keresahan-keresahan dari, waduh malah curhat ya. Keresahan-keresahan kami terhadap generasi berikutnya. Minimal dengan acara Ipo-Ipo Sinau ini bisa tersampaikan, oh ini ternyata ada banyak aktivitas semacam kayak gini, ada profesi yang macam kayak gini. Dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Amin. Oke langsung aja kita tembak. Mbak Fitri. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oh boleh. Boleh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nama lengkapnya Mbak Fitri siapa? Perkenalan dulu. Nama lengkapnya Fitri Atika Sari. Fitri Atika Sari. Fitri Atika Sari. Fitri Atika Sari. Suami saya jumlahnya ya Mas ya? Jumlahnya. Jumlahnya apa namanya nih? Tinggal putra, jadi suami baru satu. Enggak mungkin ya. Satu aja lah. Saji sampai entek. Orangnya. Satu.
alhamdulillah anaknya 3. Alhamdulillah. Terus tinggalnya di Malang sini aja, di Singosari. Di Singosari. Singosari, ya, udah aman sekarang ya? Zonanya Udah nggak merah ya? udah nggak merah ya? Merah muda kayaknya. Merah udah. Semu-semu. Soalnya COVID-nya kan masih ada ya Mas? Iya, Iya. iya. Memang Jadi kita nggak bisa. nggak bisa menghilangkan merahnya. Gitu. Ya, di warna-warna aja hidup ini dengan itulah. Basic pendidikan Mbak, gitu ya. Dulu awalnya, Agak deket Mbak, nggak apa Oke. Mbak. awalnya dulu, jadi ini ya, awalnya dulu tuh ambil D3 sipil D3 di sipil. Politeknik Negeri Malang. Tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2003 kalau nggak salah. Berarti waktu masih belum jadi satu di vokasi semua? Iya, kayaknya aku di Masih, yang lama deh. Iya, iya. Nah, yang lama. Di mana? D3-nya? Di Teknik Sipil, Teknik Sipil Politeknik Negeri Politeknik Malang. Negeri. Poltek, Mas. Poltek, ya, ya. Saya sering manggung di situ. Oh gitu ya? Iya, nggak dibayar. Terus. Festival. Iya, Iya. Jangan-jangan aku pernah nonton ya? Kok pernah. Pas aku waktu itu nyamar jadi pendik, flanela kalau nggak salah. Oh iya. Nyamar ya. Nyamar, Lip sync tok. lip sync. Ya terus setelah D3 mungkin lanjut. Lanjut. Heeh. Tapi D3 itu kerja dulu Mas. Kerja dulu, Oh setelah D3 kerja. kerja. Hmm. Terus nikah dulu, Hmm. terus punya anak pertama dulu, Ya. baru ambil S1. Sudah berapa tahun tuh ya? Biasanya. Hampir, aku 2003 kan ngambil sipil. Terus 2009 apa tuh 2010 aku baru ngambil lagi S1 psikologi Oh. di Universitas Gadjayana Malang. Unik ya? Unika. Unika. Saya juga sering main di situ. Ngamen juga. Nggak dibayar. Oh, Zaman dulu Mas Tri, kayak gitu keluarnya foto aja. Pancet. Di Unika S1 ya, ambil S1. apa? Ngambil Psikologi. Kalau psikologi itu ada jurusan-jurusannya enggak sih Mbak? Ada sih. Dulu waktu yang S1 tuh ngambil pendidikan dan perkembangan. Gitu. Kalau psikologi apa industri, ono Psikologi industri. betul, Iya betul, sih. betul. Macam-macam ya. Ya. Ada klinis gitu. Terus S2-nya ngambil di mana? Masnya tahu pernah ngamen di sana juga jangan-jangan? Pernah mungkin? Pernah mungkin Iya. ya. Di Universitas Muhammadiyah Malang. Unmuh Unmuh Jurusan psikologi juga. Psikologi, magister psikologi. Jadi kita hati-hati Mas Tri. kenapa? Kalau salah gerak-gerik Udah dibaca titik wis ya? diwocok deh. Udah Gampang, dibaca. gampang Dari dibaca. tadi udah baca. Teman sinau, Atas, bawah. kita belokkan sedikit supaya tidak terbaca. Dari mata itu ya? Atau dari Dari gerak-gerik? mata terus turun ke hati gitu ya. Bukan ya? Si kacamata ireng. Saya nggak nemen-nemen gitu. Tapi rumornya orang-orang ya orang-orang yang iki intermezzo ae sih. Ada kabar apa? Orang-orang yang masuk psikologi itu punya nyun sewu. Ya, dengan tanda kutip dia punya masalah pribadi gitu. Gitu ya. Iya. Kayak berobat jalan gitu ya. Iya. Betul kayaknya. Iya itu Mas itu Mas. Enggak tahu menurut sampean piye? Kayaknya sih gitu ya. Gimana? Gitu. Mesti secara Jadi kalau yang apa ya? Yang didengar dari psikologi itu biasanya, oh kamu masuk psikologi berobat jalan ya gitu. Gitu. Jadi oh berobat jalan ya, ada masalah sendiri, akhirnya masuk psikologi untuk menyelesaikan masalah Masalah dia sendiri. masalahnya. Nyelimur Ya, ke. lebih Nyelimurke termotivasi tadi. kayak gitu. Gitu. Tapi nggak semua tuh ya nggak gitu kan? Hmm. Mana bisa kalau berarti aku tak nyoba S3 langsung aja wis. S3 ya, Bams. Oke, dan balik lagi. Temanya kita adalah fasilitator. Sejak kapan Mbak jadi? Jadi apa nih? Mas? Jadi fasilitator. Dan apa hubungannya dengan Enggak sih, aku Psikologi. pengen ngerti sih fasilitator di sini sebagai apa sih? Maksudnya di profesi ini lebih ke arah Ngapain? mana? Lebih Kerjaan ngapain? apa gitu ya? Iya, pekerjaan apa gitu. ya Jadi aku juga baru tahu fasilitator karena kerja di situ sih. Nah, Sebelumnya juga nggak tahu apa gitu kan. Jadi ternyata kalau basicku sendiri ya Mas ya. ya, Dulu 2009 sampai 2014 aku jadi fasilitator ikut Kementerian
PUPR Hmm. dengan basic teknik sipil ya. Hmm. Jadi namanya fasilitator teknik. Oh, fasilitator teknik. Sesuai ya. Sesuai. Jadi fasilitator itu juga harus sesuai sama diterima atas basic pendidikannya juga gitu. Akademisnya. Oke. Terus yang sekarang, yang aku jalani sekarang itu fasilitator pendamping sosial. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi udah beda jauh nih. Apakah masih ada hubungannya dengan psikologi itu? Alhamdulillahnya masih ada. Jelas ya, jelas ada ya. Itu ya. Jadi kalau dulu ketika jadi fasilitator teknik ikut Kementerian PUPR, itu lebih ke programnya PUPR ini apa? Misalnya waktu itu pembangunan infrastruktur di khususnya lingkungan kumuh. Jadi biasanya fasilitator itu adalah pekerjaan yang digunakan untuk menjembatani programnya suatu instansi ke sasarannya. Rata-rata sasarannya itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka kan akses apapun kan agak susah gitu ya, mengakses pendidikan, kesehatan, infrastruktur kayak gitu agak susah. 3 itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi juga. Semua bidang semua mengandung ekonomi. Betul, mengandung ekonomi. Berarti fasilitator ini pertama yang jelas memang dari sebuah instansi ya, di bawah naungan sebuah instansi. Perekrutannya juga mungkin melalui prosedur dan sebagainya macam kayak gitu. Terus secara teknik pekerjaannya adalah pendampingan, hanya semacam kayak gitu. Betul. Sesuai program yang sudah direncanakan kayak gitu. Betul. Oh, kayak gitu. Dan itu sasarannya, Mbak. Sasarannya itu memang daerah-daerah tertentu atau gimana? Apa memang pilihannya gimana kita bisa ditetapkan dari atas kayak gitu, mappingnya? Jadi kalau mappingnya, kalau yang dulu ya, tapi 2 program yang sekarang sama yang dulu saya jalani itu program nasional sih semuanya. Jadi yang dulu PUPR, yang sekarang di bawah Kementerian Sosial. Langsung sosial. Di masalah bantuan sosial. Nah, kalau yang dulu sama dari perekrutan itu, kamu mau ikut daerah mana nih? Karena semua satu Indonesia ada. Oh gitu. Ditawarkan ya? Jadi ada plot-plotnya kita nembak di mana. Jadi waktu itu saya nembaknya di Malang. Jadi penempatannya di Malang. Gitu. Bisa ya? Maksudnya boleh dikabulkan gitu? Tergantung. Kan pada saat melamar gitu ya. Itu tuh kita ada kayak fakta integritas bahwa kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Tetapi rata-rata ketika penempatannya pasti mempertimbangkan domisili. Gitu. Domisili tempat tinggal sih. Karena lebih efektif. Karena kan lebih mengenal. Betul. Satu lebih mengenal. Kedua kalau mau masuk ke teknis pekerjaannya, sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan purna waktu. Yang tidak bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 5, tapi bisa Senin aja, atau Senin, Rabu, atau Jumat, atau Selasa dan Kamis, dan sebagainya. Tergantung kita mengatur diri kita datang ke sasaran kita itu tadi, di masyarakat itu tadi, kayak gitu. Diambil yang paling ideal gitu ya? Cocoknya kayak apa? Idealnya daerah ini? Kita menyesuaikan jadwal kita bisanya kapan dan mereka bisanya kapan. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Selama ini udah di daerah mana aja selain di Malang? Kalau kemarin yang dulu itu di kota. Di kota? Di kota Malang. Yang sekarang geser ke kabupaten. Kotanya di mananya? Di kotanya. Jadi aku udah... Daerah mana aja? Semua? Melingkupi semua kota? Kecuali kayaknya aku... jadi kota Malang tuh dulu sistemnya rollingnya biasanya memang per kecamatan. Jadi awalnya aku tuh di Kecamatan Lowaru, terus dipindah di Kecamatan Klojen, Kedung Kandang, Blimbing yang belum pernah sukun waktu itu. Oh, sukun belum pernah. Belum pernah. Berarti yang namanya fasilitator seperti Mbak ini banyak juga ya, artinya tim. Tim. Oh, berarti tim gitu ya. Biasanya tim terus begitu. Pembagian daerah Betul. gitu. Oke. Ngedum tugas gitu ya. Ngedum tugas. Bagi tugas. Nah, kalau di kabupatennya sekarang kira-kira bagaimana kemajuannya? Kalau aku
karena gini, karena beda program ya. Terus ini agak jauh sih tempatnya, daerah Bromo sana. Bromo? Tengger ya. Oh, berarti berbatasan dengan Lumajang dan... Hampir ke Bromo sih sebenarnya, nggak sampai Bromonya. Gitu. Aku bayangno melok nguncalno wedhus nang kawah ya. Fasilitator. Kok belum pernah ya? Iya, jadi mungkin lebih dalam tentang boleh ya Mbak ya kalau kita misalnya tanya tentang program fasilitator dengan pendampingan. Kan kadang-kadang ada sih program-program di desa-desa itu yang misalnya ada semacam apakah ini yang disebut memang fasilitator atau bukan gitu. Soalnya kan banyak program-program pemerintah juga sih yang mulai masuk melalui kelurahan dulu ya kan, terus akhirnya sampai ke RW, RT dan sebagainya. Nah gitu. Cuma kadang-kadang kita dibingungkan, ini ada yang memang instansi yang memang bekerja sama dengan pemerintah, memang programnya pemerintah sehingga dibutuhkan fasilitator memang, atau memang instansi yang swasta. Adakah yang semacam kayak gitu? Nah, kayak gitu. Memang ada ya? Memang gitu. ada. Jadi swasta pun juga ada. Swasta ya? ada. Jadi kalau aku selama ini memang ikut pemerintah sih. Beberapa kali memang ikut pemerintah dan dari kemarin tuh yang sempat juga dari kota. Jadi dari bukan kementerian tapi dari Kota Malang. Istilahnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kalau instansi setauku ada juga. Pendampingan misalnya perusahaan tertentu yang dia punya CSR, dia mau membantu UMKM, kan nggak mungkin tuh CSR-nya sendiri yang turun. Iya sih. Jadi dia mendelegasikan ke namanya, kadang orang mengenal fasilitator, kadang mengenal sebagai pendamping program kayak gitu. Oh iya, pernah dengar. Pendamping program. Jadi gitu. Intinya sih membawa misinya nih apa gitu. Kalau misalnya mau mendampingi UMKM, kan nggak bisa kita kasih duit doang. Kamu belajar sendiri kan nggak bisa sih. Jadi itu betul-betul mendampingi. Misalnya nih kalau yang dulu ya, kalau yang waktu aku mendampingi pekerjaan teknik nih, kita ada kewajiban gimana orang yang di bawah itu, yang mereka selama ini nggak tahu caranya membangun rumah sederhana dengan dana yang minimum, gimana sih caranya? Jadi berlaku mengajari juga, Pak, standarnya rumah yang sederhana tuh kayak begini loh. Caranya ngitung kayak begini. Kalau nggak cukup, kita harus gotong royong nih. Kita juga jadi berhubungan dengan person, tapi juga berhubungan dengan masyarakat RT RW tadi, Pak. Dananya cuma segini loh. Kalau rumah ini hanya cukup untuk ini. Kalau mau lebih baik rumahnya atau apanya, kita harus gotong royong nih, bantu bapak ini yang mungkin kurang mampu di sini. Apa istilahnya, kolektif ya? Apa jadi harus ada royong, istilahnya pemberdayaan lah ya. Kita memberikan ilmu juga, kita ada kewajiban juga mengajarkan lah dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban uang yang benar. Itu ya, bagaimana? Itu penting. Kayak gitu. Ya. Manajemen finansial. Betul, gitu. Sampai segitunya ya fasilitator itu ya? Sampai segitunya. Berarti pertanggungjawabannya juga dalam bentuk pelaporan kepada instansi terkait. Gitu ya? Betul. Goal-goalnya itu nanti harus sampai mana gitu aja. Terminnya, maksudnya deadline gitu yang nentukan mbaknya sendiri dari pihak fasilitator atau dari instansinya atau itu? Dari instansinya pasti ada. Jadi bukan kita. Kita yang memanajemen gimana deadline itu bisa kita laksanakan di lapangan lah istilahnya kayak gitu. Ada target berarti Mbak? Ada target. Pernah nggak kayak gitu? Mesti nggak lewat dari deadline gitu? Pernah? Pernah sih. Pernah. Soalnya kan banyak banget yang kita lakukan kayak gitu. Oke. Pun sinau. Ternyata begitulah fasilitator. Kayak layangan nih, tarik ulur. Aku jadi penasaran banyak hal tentang ternyata profesi ini atau kegiatan ini memang benar-benar ada apa ya aku bilang memang ada peluang buat teman-teman sinau mungkin
pentingnya fasilitator dalam sebuah program, project gitu Mbak ya, kayak gitu. Kayak guide gitu ya, nge-guide atau memandu ya. Betul. Jadi istilahnya Iya, memandu. Ya. Sementara kayak gini dari dulu ya. Ya, sementara kita apa genah nosik. Fitri, kita penasaran banget sebetulnya tentang ini. Karena nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin rodok sensitif, tapi nggak apa-apa ya nanti kita tanya. Oke, tunggu dulu ya. Aku ya deg-degan tak kira materi ini kok wedangi. Tiba miber pisan. Wis miber. Ya apa ya. Oke teman sinau, kita akan ngopi dulu. Yang cerdas dan sinaunya tanpa ampas. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Rencananya tadi ngopi ya? Iya. Ntar lagi datang. Gerak cepat, Mas Bams. Masih tentang fasilitator. Oke, dengan program-programnya. Kita memang nggak secara detail tentang apa yang dikerjakan oleh Mbak Fitri. Tapi minimal ada sebuah profesi fasilitator. Dan pentingnya fasilitator untuk sebuah program. Kayak gitu Mbak Fitri. Tadi saya sempat tanya yang mungkin ini agak sensitif, saya harus ngomong gitu. Jadi ada beberapa program yang saya tahu, entah itu saya baca di koran atau melalui teman saya atau melalui aku kalau bilang sih observasi, melihat secara umum. Waduh fenomena itu kesannya ya apa. Jadi memang program ditujukan pasti ada niat baik. Dan semuanya pasti akan bagus gitu. Tapi gitu, tidak semua program itu dianggap semua orang. Artinya beberapa banyak orang yang tahu tentang sebuah program di dalam sebuah daerah. Yang saya tahu sih misalnya kayak CSR atau program-program mulai dari kelurahan dan sebagainya. Programnya bagus-bagus. Cuma sayangnya, entah itu dikatakan sebuah benar atau tidak, bahwa program itu dilakukan hanya semata-mata formalitas, yang penting duit cair. Sorry kalau saya ada anggapan dari masyarakat yang wah ini ada program entah itu pemerintah atau swasta misalnya gitu. Sepenting cair programnya kayak gitu. Nah kayak gitu menurut Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Menurut Mbak Fitri sebagai fasilitator. Dijawab dulu apa kopi dulu? Ono kopi ya. Enggak apa-apa, enggak sambil bicara Mbak. Okay. Santai. Jadi emang kayak gitu sih. Kita nggak bisa nutup banyak persepsi orang kan macam-macam gitu ya. Makasih. Agak deket Mbak mic-nya Mbak. Oke. Jadi memang itu muncul di dalam orang yang berkecimpung maupun yang di luar memang. Jadi memang ada anggapan kayak gitu sih. Rata-rata ya untuk nyairin duit lah kayak gitu. Ini kan diada-adain kayak gitu dan macam-macam lah. Itu pasti ada karena kan kita nggak bisa bendung persepsinya orang apalagi yang mereka awam atau yang nggak tahu kayak gitu. Terus
setiap program pasti ada titik lemahnya, entah dari SDM-nya, entah dari programnya kan gitu. Jadi memang itu memang hal yang lumrah terjadi di kegiatan namanya kegiatan fasilitasi. Kita namanya kan fasilitator tapi kegiatannya namanya fasilitasi atau pendampingan tuh pasti salah satunya adalah kayak persepsi-persepsi negatif atas program atau pekerjaan kita kayak gitu tadi. Cuman lihatnya dari sisi mana dulu gitu. Bisa jadi itu karena kalau fasilitator itu kan sebenarnya jadi jembatan nih antara program instansi sama targetnya. Jadi kalaupun ada masalah pasti ada di salah satu dari ketiga titik itu kan gitu yang ya. jadi anunya ya, biangnya. Jadi biangnya. Bisa jadi karena SDM-nya fasilitator ini yang kurang mumpuni atau dia yang kinerjanya kurang baik kan kita harus membuka mata untuk kemungkinan itu kan ya. Atau bisa jadi masyarakatnya yang mungkin kurang memahami yang apalagi kalau nyun sewu ya. Mereka yang apalagi yang menengah ke bawah yang mungkin kalau kita tidak bisa menempatkan diri membawa keilmuan kita, profesi kita mendekati mereka dengan bahasa mereka, mungkin mereka persepsinya nggak akan nyampe sama awakmu karepe opo gitu. Aku nggak ngerti, wes intinya kamu mau nolong aku kayak gimana kayak gitu. Intinya kan gitu. Nah dari program sendiri kan sebenarnya ada target-target yang harus dicapai dari segi data. Kalau yang kita di lapangan kita menghadapi data dan manusia. Nah manusia ini yang nggak bisa, bukan orang yang dalam bentuk barang mati gitu lebih ya. Dinamis ya. Dinamis. Jadi pasti ada konflik, pasti ada perbedaan persepsi. Bisa jadi dia nggak nangkep kayak gitu-gitu. Dan yang kita hadapi kan bukan hanya satu person. Misalnya kayak tadi orang yang kita beri bantuan rehab rumah atau bantuan sosial. Kan tidak menyangkut hanya orang ini aja. Orang ini pasti berterima kasih banget ada kita kayak. Jadi kalau mau kesannya kita tuh kalau udah datang kita tuh kayak orang yang membawa bantuan ke hidup mereka gitu. Kalau persepsinya si penerima bantuan pasti seperti itu. Tapi turunnya bantuan ke dia itu kan melibatkan banyak orang nih yang direpotkan lah dalam tanda kutip gitu ya. Ada yang menyiapkan administrasinya, ada yang harus mengadakan rapatnya pagi, siang, sore, malam kayak gitu-gitu. Nah ini yang aduh mbak kok ribet banget, aduh mbak kok gini amat kita nggak dapat apa-apa kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada celahnya, memang memungkinkan sih banyak masalah yang terjadi di situ gitu. Jadi intinya semua pihak yang terlibat itu merasa punya hak atau merasa harus bisa dapat benefitnya kayak gitu Mas. Meskipun itu bagian dari tugasnya sebetulnya. Betul. Ya makanya namanya program pasti di mana-mana pasti bagus. Coba gini Mbak Fitri. Pernah nggak terjadi di suatu daerah bahwa salah program ini? Ada nggak semacam kayak gitu? Pernah dong. Ada yang semacam kayak gitu. Berarti kan kesalahan mulai dari apa ya? Dari awal. Dari embrionya dari survei atau dari apa? Banyak sisi sih. Ada sisi kalau mau ngomong, ya itu tadi kita berhubungan dengan orang banyak. Mulai turun dari kita bisa bilang kecamatan, bisa kelurahan, bisa lembaganya, sampai ke personnya yang kita bantu kan kita melewati banyak pintu nih gitu. Nah melewati banyak pintu menyamakan, ayo baris dengan persepsi yang sama yuk kan juga susah tuh. Itu misalnya nih menentukan orang ini cocok nggak untuk orang ini cocok nggak sih sebagai penerima bantuan misalnya rehab rumah atau bantuan sosial misalnya sembako gitu ya. Kita pasti kalau dari sisi program tuh ada prosesnya, ada prosedurnya. Hanya saja kadang di dalamnya dalam berjalan tuh ada banyak apa ya? Kita ketemu kepentingan lah. Nah itu. Misalnya nih, misalnya sebagai contoh kasus. Kita udah ini nggak layak nih, tapi kita ketemu pintu yang kedua misalnya di lembaga mana nih. Mbak ini kan saudaraku loh, ini tuh. Misalnya. Dilayakkan saja. Ini layak nih. Ternyata saudaranya. Bisa jadi kan banyak yang beritanya seperti itu. Itu hal-hal yang seperti ini yang membuat
kadang membuat persepsi negatif atas niat baik yang sudah dirancang dari awal itu tadi sih gitu. Padahal niatnya tulus, programnya baik. Programnya baik, udah ada indikatornya, cuman kan nggak bisa lurus nih kadang nih, ada aja gitu, kayak gitu. Sejauh ini mana yang lebih tren, maksudnya lebih sering terjadi errornya dari programnya, dari fasilitatornya atau dari targetnya? Targetnya. Yang lebih sering terjadi, maksudnya yang enggak sinkron sama program ini? Sebenarnya kalau aku lihat ya, kalau dari programnya, dia pasti udah rigid nih. Peraturan, prosedur kan udah dibuat sedemikian rupa. Jadi ini kayaknya nggak bisa kayak udah dalam tanda kutip nggak bisa disalahkan dan tidak bisa digugat gitu ya. Bisa jadi kita, dari kita dan perjalanan target ini tadi, menuju target ini tadi. Kita yang dituntut untuk memegang teguh peraturan ini, kamu mau nggak membawa ini sampai ke bawah? Kalau kan ini dirancang sedemikian rupa agar orang yang betul-betul tepat sasaranlah yang kamu dampingi gitulah intinya. Kita itu punya idealisme enggak? Atau kita kalah nih sama kepentingan-kepentingan di sekitar kita gitu. Justru pertaruhannya ada di situ. Pertaruhannya di situ. Roto angel ya. Karena unsur sosiologi masyarakat juga berpengaruh. Iya. Kulturnya, ya, budaya. Letak beda geografi aja udah beda karakter. Wong gunung sama orang pantai cara menghadapinya beda ya. Betul. Kalau wong menghadapi musik sing rada anti. Nah, itu aku belum pernah mendampingi pemusik sih. Ada nggak ya fasilitasi musik ya? Tapi bisa jadi wacana loh Mas. Bisa aja. Karena harusnya. Apalagi pandemi sekarang ini. Betul. Gitu kan. Karena gini Mbak, dari segi orang-orang pelaku seni musik seperti kami, khususnya musik ya ini, memang belum ada sih yang saya tahu sekarang ini tentang program tentang musik itu sendiri. Artinya nggak tahu itu tentang manajemennya, nggak tahu tentang bagaimana cara promosi kali gitu ya. Promo dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka lebih cenderung, kami ini lebih cenderung untuk bergerak sendiri lah. Bergerak sendiri tanpa adanya semacam hal yang simpel aja lah. Kita dapat duit ngamen misalnya kayak gitu. Ini digunakan untuk apa? Kebutuhan kita apa? Secara manajemen itu manajerial bagaimana? Mungkin suatu saat bisa jadi wacana. Karena memang ada, kami merasa memang seolah-olah pemain musik ini diminoritaskan bahwa ini masih belum dianggap sebagai profesi, kan ada yang anggapan yang semacam kayak gitu. Yes, itu padahal kami sekarang ini lagi berjuang bergerak semacam ke arah sana. Gitu. Untuk kelompok pemain musik semacam kami ini. Wis kan kelompok pencapir kowe. Harusnya ada pendampingannya ya. Gitu. Iya sih. Tapi ya tergantung program. Ono enggak program pemerintah yang semacam kayak gitu atau program swasta gitu. Ya mudah-mudahan didengar ini, dipikirkan. Apa kementerian apa nih? Masuk apa itu? Kementerian budaya enggak? Iso macam-macam Mas. Kalau menurutku sih, ayo BUMN. Iya. Masuk ke CSR-nya. Jadi kayak gitu. Kita iya sih. kalau CSR kan bisa macam-macam. So, ya, program bener ya Mbak ya? Betul. Kayak gitu. Sekarang itu tadi kan konflik ya, apa istilahnya, isu-isu yang berkembang terjadi sampai suatu ketika, katakan nih semuanya Mbak Fitri moro-moro ketemu dengan apa instansi atau swasta juga bisa ya, swasta. yang ternyata wis ini tak pasrahkan ke Anda suatu program untuk apa istilahnya itu sing sama tapi sama sekali tidak cocok dengan apa ya? Gak matching. Matching ambil program. Itu bisa nggak Mbak Fitri selaku fasilitator yang akan di-hire itu menyampaikan feedback? Contoh kayak cancel wis minimal gak cocok ngono. Ya, minimal atau ngomong bisa gak kayak gitu? Menyarankan apa enggak lebih baik begini itu bisa enggak? Bisa banget.
Atau memang umumnya atau standarnya gitu atau gimana? Umumnya seperti itu. Jadi karena khususnya orang-orang yang punya basic fasilitator gitu ya. Banyak teman-teman yang juga akhirnya misalnya keluar dari instansi pemerintah, mereka di-hire oleh perusahaan. Pada akhirnya karena mereka punya basic fasilitasi, memang dia udah tahu bagaimana cara membangun komunikasi lah sama si yang hire ini. Oh, Bapak ini maunya kayak gimana? Misalnya perusahaan ini maunya kayak gimana? Misalnya aku pokoknya mau ngeluarin CSR aja, entah ini mau di dalam tanda kutip dibuang kemana. Yang penting orang yang betul-betul membutuhkan. Biasanya kita juga, yang aku tahu ya, kita juga diminta pendapatnya ini cocoknya gimana ya. Nah itu karena kita punya basic itu, kita biasanya udah bisa, Pak kayaknya ini kok cocoknya di sini. Biasanya prosesnya begini-begini, perlaporannya seperti ini nanti ke perusahaan dan sebagainya. Dengan jangka waktu pendampingan berapa lama. Kayak gitu-gitu sih. Ditentukan dari awal. Bentar Mbak Fitri. Sebuah program, ya anggap saja sebuah program. Itu sebetulnya arahnya gimana sih? Program dari sebuah instansi ke bawah, apakah memang program itu muncul dari bawah, akhirnya ditangkap oleh sebuah instansi? Ini pertanyaan tuh bagus banget. Aku mau ngomong tapi tadi lupa gitu. Jadi kenapa ada fasilitator itu? Salah satunya juga sebagai sarana masyarakat yang bawah ini berani untuk bersuara, kamu butuhnya apa? Itu sih pada intinya. Jadi sebenarnya kita itu didatangkan, tolong dong tanyain mereka tuh sebenarnya butuhnya apa gitu. Jangan sampai kita turunan mereka nggak butuh tuh gitu. Kasarannya ya. Iya. Jadi kita datang. Survei. Membangun komunikasi, yaitu tadi ya saya sampaikan lagi, targetnya biasanya rata-rata adalah orang yang menengah ke bawah, warga miskin atau perkampungan kumuh, biasanya di sana. Suburban. Yang nggak berani untuk aku Nusajani pengennya ini, aku butuhnya ini gitu. Jadi biasanya instansi pemerintah atau apapun mendatangkan kita untuk melakukan. Jadi kita tuh banyak nih perannya. Satu, komunikator, menjalin komunikasi sama mereka. Pak ini tuh kami dari sini loh Pak. Dua, pasti sosialisasi lah. Kita tuh ada ini, kira-kira Bapak butuhnya apa nih? Kita lebih kayak menggali keberanian mereka untuk berpendapat. Saya butuhnya ini Mbak misalnya. Bener nggak nih butuhnya itu? Survei lagi nih kita, jadi surveyor. Cocok nggak sama yang diminta tadi? Bener nggak sih dia butuhnya itu? Jangan-jangan enggak nih, jangan-jangan hanya keinginan bukan kebutuhan. Di tengah-tengah itu kita jadi edukator juga. Pak, ternyata jenengan butuhnya bukan gapura nih kayaknya. Ini kotnya yang sering banjir nih, kok mintanya gapura? Nah, orang langsung jaluk bandara. Nah, Mbak aku butuhnya pelabuhan nih, jangan-jangan gitu. Enggak juga ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi menyadarkan mereka punya hak bicara yang sama dengan orang yang mungkin punya pendidikan lebih atau punya akses lebih terhadap apapun. Bidang kesehatan, pendidikan atau ekonomi. Jadi kita sebenarnya tugas kita itu kalau mau dibilang sih, kalau kita jalankan betul karena kita berhadapan sama warga yang kurang mampu ya, kita tuh kalau betul-betul mengerjakan itu ya sangat sangat berperan untuk mereka gitu. Sangat vital, fungsinya, perannya ya. Berarti jangan sampai udah tepat sasaran orangnya, tapi programnya maksudnya gini, yang mereka butuhkan ternyata bukan, gitu ya. Bukan. Ternyata yang diinginkan bukan yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah itu bisa, mesti kayak apa nih? Tahu-tahu pertama moro-moro wis diprasangka elek dulu, sering ya? Kenapa? Begitu masih baru mau survei atau ngasih edukasi gitu, moro-moro wis dianggap kok sales dulu. Betul, sering ya? Gitu. Image-nya. Iya. Ya. Apa mana sih? Mau gimana sih? Wes kakan cicilan wae.
kabeh wong dianggap gitu. Ya. Itu ya suka dukane ya, termasuk salah satunya. Belum masuk suka duka, nanti dia mesti harus bercerita untuk yang di Iya, season ya, kedua. betul. Jadi teman Sinau paling tidak sudah ada gambaran sedikit tentang fasilitator itu apa. Dan memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lagi yang mungkin untuk yang di season 2 nanti akan kita tanyakan lagi sama Mbak Putri. Oke. Tetap Sinau cara cerdas ngopi tanpa ampas. Iku sing biasa kan. Sinau cara cerdas, Sinau tanpa ampas. Iya, itu yang betul. Oke, teman-teman, ketemu lagi untuk Sinau bersama Mbak Fitri di sesi 2. Scroll.